Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas sebuah topik penting yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh sosio-budaya terhadap penyakit tidak menular atau PTM. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan saya sendiri Chelsea Triajayanti dengan NIM 2511 212066. Selanjutnya ada Nadine Alifah Chandra dengan NIM 2511 212010. Selanjutnya ada Nilam Cahaya Permata Dewi dengan NIM 2511 212040. Selanjutnya ada Nur Sintia dengan NIM 2511 213063. Dan yang terakhir ada Reva Dianti dengan NIM 2511 213064. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, teman-teman, di Indonesia, angka kematian tertinggi disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti jantung koroner, stroke, PPOK, diabetes, kanker, dan penyakit ginjal. Penyakit ini bukan hanya menyerang orang tua, tetapi sekarang juga banyak ditemukan pada usia produktif. Nah, mengapa demikian? Karena faktor sosial budaya kita ikut membentuk perilaku sehari-hari yang berdampak langsung pada kesehatan. Nah, ketika kita berbicara tentang aspek sosial budaya, kita sedang berbicara dengan segala sesuatu yang diciptakan manusia, seperti cara berpikir, kebiasaan, tradisi, norma, hingga interaksi dalam masyarakat. Nah, aspek-aspek tersebut melekat begitu kuat dalam kehidupan sehingga mengubahnya tidak semudah memberikan imbauan kesehatan. Contohnya, seseorang mungkin tahu bahwa makanan berlemak dan manis itu berbahaya, tapi saat menghadiri acara keluarga, ia tetap merasa tidak enak menolak karena budaya menghormati tuan rumah. Nah, ini menunjukkan bagaimana budaya bisa lebih kuat daripada pengetahuan kesehatan itu sendiri. Nah, beberapa faktor sosiobudaya utama yang mempengaruhi penyakit tidak menular adalah yang pertama itu ada kebiasaan makan dalam keluarga dan komunitas. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan pola makan tertentu sehingga menjadi normal bagi kita walaupun tinggi gula, lemak, atau santan. Nah, yang kedua, norma sosial. Misalnya, merokok dianggap hal yang biasa atau bahkan membanggakan. Nah, yang ketiga yaitu ada kepercayaan pada pengobatan tradisional. Banyak masyarakat lebih percaya pada ramuan tradisional dulu sehingga menunda berobat ke layanan kesehatan. Nah, yang keempat yaitu peran keluarga dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa keluarga, keputusan kesehatan tidak dibuat sendiri, tetapi harus melibatkan orang tua atau tokoh keluarga. Nah, yang kelima yaitu ada lingkungan sosial dan pola interaksi. Jika lingkungan kita mayoritas merokok, makan tidak teratur, atau jarang olahraga, kita cenderung memiliki pola tersebut tanpa sadar. Nah, faktor-faktor ini dapat menjadi pelindung bila kebiasaan yang terbentuk baik, namun bisa menjadi pemicunya bila kebiasaan tersebut tidak sehat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh nyata, yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah salah satu penyakit tidak menular yang paling dipengaruhi oleh kebiasaan hidup dan budaya masyarakat. Pengaruh sosial budayanya yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan tinggi lemak, santan, dan gula sebagai bentuk jamuan kehormatan. Budaya makan masyarakat Indonesia itu sangat kaya, namun banyak makanan tradisional kita yang tinggi lemak dan santan, seperti rendang, gulai, opor, kue basah, dan gorengan. Dalam banyak acara keluarga, makanan seperti ini dianggap wajib ada sebagai tanda penghormatan. Menolak makanan justru dianggap tidak sopan. Nah, contohnya saja dalam acara syukuran atau hajatan. Biasanya makanan yang disajikan adalah makanan berat dengan santan tebal, daging berlemak, dan minuman manis. Nah, walaupun kita tahu itu tidak sehat, budaya menjaga hubungan sosial membuat kita tetap mengonsumsi makanan tersebut. Nah, yang kedua yaitu merokok dianggap perilaku maskulin atau bagian dari pergaulan. Nah, di banyak daerah, terutama pada laki-laki dewasa, merokok dianggap simbol kedewasaan atau maskulinitas. Bahkan ada anggapan bahwa laki-laki yang tidak merokok dianggap kurang gaul atau kurang jantan. Nah,
contoh nyata di lingkungan kerja atau di tempat nongkrong. Nah, banyak percakapan terjadi sambil merokok. Jika seseorang menolak merokok, ia sering merasa terasing atau dianggap tidak mengikuti norma kelompok. Norma ini membuat perilaku merokok sulit dihentikan. Nah, yang ketiga, aktivitas fisik menurun karena budaya kerja sedentari. Perubahan gaya hidup modern membuat banyak orang duduk berjam-jam di kantor, sekolah, atau rumah. Aktivitas fisik semakin jarang dilakukan dan hal ini diterima sebagai bagian dari budaya kerja. Nah, contohnya pekerja kantoran duduk 8-10 jam per hari, pulang naik kendaraan, lalu beristirahat tanpa beraktivitas. Lama-kelamaan, gaya hidup ini menjadi kebiasaan yang dianggap normal, padahal meningkatkan risiko penyakit jantung koroner secara drastis. Nah, selanjutnya, screening kesehatan rendah karena takut hasil atau malas pergi ke fasilitas kesehatan. Banyak orang merasa bahwa selama mereka tidak merasa sakit, berarti kondisi mereka baik-baik saja. Ada juga yang takut mengetahui hasil seperti kolesterol tinggi atau hipertensi. Contoh, posbindu atau pemeriksaan puskesmas seringkali sepi karena masyarakat menganggap screening hanya untuk orang tua atau orang yang sudah sakit. Untuk mengatasi masalah yang sudah mengakar ini, diperlukan program yang menyentuh budaya dan perilaku masyarakat, bukan hanya memberi informasi. Yang pertama, edukasi makan sehat melalui tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat seperti ustadz, muka adat, atau ketua RT memiliki pengaruh besar. Bila mereka terlibat dalam edukasi gizi, masyarakat lebih mudah menerima karena merasa tidak bertentangan dengan kultur yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan tekanan darah dan kolesterol secara rutin. Nah, screening bisa dilakukan melalui posyandu, kegiatan RW, atau acara komunitas. Ketika screening menjadi bagian dari rutinitas desa atau keluarga, deteksi dini meningkat dan risiko penyakit jantung koroner dapat dicegah. Nah, yang ketiga, kampanye aktivitas fisik melalui gerakan masyarakat. Nah, Germas mendorong masyarakat membudayakan aktivitas seperti jalan pagi, senam bersama, kerja bakti, dan kegiatan lain yang melibatkan gerak tubuh. Nah, contohnya, desa atau kelurahan mengadakan senam mingguan. Selanjutnya, kantor membuat program 10 menit peregangan sebelum bekerja. Nah, yang keempat yaitu pembentukan komunitas peduli jantung sehat. Komunitas ini membantu masyarakat saling mengingatkan, berbagi pengalaman, dan membentuk budaya hidup sehat secara kolektif. Nah, contohnya kelompok warga yang sepakat untuk berhenti merokok bersama, atau kelompok ibu-ibu yang membuat menu makan sehat keluarga. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu penyakit stroke. Pengaruh sosiobudaya dari penyakit stroke ini yaitu yang pertama ada konsumsi makanan asin seperti ikan asin dan juga sambal sebagai tradisi keluarga. Yang kedua, adanya kecenderungan menggunakan pengobatan tradisional terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu tekanan sosial ekonomi yang meningkatkan stres. Dan yang terakhir yaitu minimnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, solusinya apa sih yang dapat dilakukan? Jadi solusinya yang pertama itu adalah dengan melakukan penyuluhan ataupun pencegahan hipertensi agar tidak terjadi stroke. Kemudian lakukan pemantauan tekanan darah melalui posbindu. Dan yang ketiga yaitu pelatihan keluarga sebagai pendukung pasien dengan risiko tinggi. Selanjutnya yaitu penyakit paru obstruktif kronis, yaitu PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis ini dipengaruhi oleh sosiobudaya juga, yaitu budaya merokok yang sangat kuat pada laki-laki. Kemudian adanya paparan asap rokok pasif pada keluarga. Kemudian penggunaan kayu bakar di dapur tertutup. Dan juga norma permisif terhadap rokok menyulitkan intervensi. Solusinya yaitu dengan kampanye anti rokok, menggunakan nilai lokal, penggantian dapur kayu bakar ke kompor sehat, dan kelompok dukungan berhenti merokok. Jadi kita kayak membuat kelompok dukungan untuk berhenti merokok. Dan yang keempat yaitu ada penyakit diabetes mellitus.
Nah, penyakit diabetes mellitus ini tuh dipengaruhi oleh makanan manis seperti kayak teh manis, jajanan pasar, ataupun makanan-makanan yang sekarang itu lagi viral dimakan. Nah, jajanan pasar ini kayak yang udah ada sejak dulu. Nah, itu dia dimakan sebagai simbol penghormatan dan biasanya juga disajikan pada acara-acara adat ataupun acara tertentu. Kemudian ada pola makan tinggi karbohidrat dan juga rendahnya aktivitas fisik. Jadi kita juga harus seimbang antara apa yang kita makan dan juga yang kita keluarkan, dan juga kita harus berolahraga ya. Kemudian kepercayaan terhadap jamu. Nah, karena orang-orang pada dahulu itu suka banget dengan jamu, dan jamu itu dijadikan juga sebagai obat tradisional. Jadi kadang orang-orang itu mereka lebih memilih untuk meminum jamu sebagai obat tradisional daripada pergi untuk berobat secara medis. Nah, jadi yang menyebabkan keterlambatan mendapatkan pengobatan medis. Dan juga kurangnya pengetahuan gizi dalam rumah tangga. Bagaimana sih solusinya? Jadi solusinya itu dengan edukasi pola makan sehat dalam keluarga, pemeriksaan gula darah rutin di Posbindu, dan juga pelatihan piring sehat untuk ibu rumah tangga. Sekian, saya lanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya yang kelima ada penyakit ginjal kronis. Ini merupakan kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap dalam jangka yang panjang. Nah, pengaruh sosio-budayanya itu pertama, makanan asin dan cepat saji yang sudah menjadi kebiasaan umum. Yang kedua, penggunaan jamu pelancar kencing yang tidak terstandar. Dan yang terakhir, minimnya kontrol tekanan gula darah dan darah. Nah, solusi program pencegahannya ini yang pertama ada penyuluhan konsumsi garam rendah pada rumah tangga, yang kedua deteksi dini fungsi ginjal, yang ketiga melalui pemeriksaan tekanan darah dan urin, dan yang terakhir pemanfaatan tanaman obat keluarga yang aman atau biasa disebut dengan toga. Oke, baik, yang keenam ada kanker. Kanker ini merupakan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh yang dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, di sini kami mengambil 3 kanker utama. Yang pertama ada kanker kolorektal. Ini merupakan kanker yang tumbuh di usus besar atau di bagian paling bawah usus besar yang terhubung ke anus. Nah, pengaruh sosio-budayanya itu yang pertama pola makan rendah serat, yang kedua sayur itu dianggap kurang mengenyangkan atau kurang menarik. Nah, yang terakhir rendahnya kesadaran pemeriksaan feses. Solusi program pencegahannya itu yang pertama edukasi konsumsi serat harian dan deteksi dini melalui pemeriksaan feses. Oke, baik, selanjutnya yang B ada kanker hati. Kanker hati merupakan kanker yang berasal dari sel-sel dalam organ hati dan dapat menyebabkan gangguan serius pada fungsi hati. Nah, pengaruh sosio-budayanya itu yang pertama konsumsi alkohol di berbagai daerah, yang kedua penggunaan jamu tidak terstandar, yang ketiga konsumsi makanan, dan yang terakhir berpengawet tinggi. Nah, solusi program pencegahannya ini yang pertama penyuluhan bahaya alkohol dan jamu yang berisiko. Nah, yang kedua vaksinasi hepatitis untuk pencegahan. Selanjutnya kanker lambung. Pertama, mengenai kanker lambung dari sudut pandang sosiobudaya, ada beberapa kebiasaan makan yang berkontribusi pada risiko terjadinya kanker lambung. Di beberapa budaya atau komunitas, pola makan cenderung mengutamakan makanan yang tinggi garam dan makanan yang fermentasi. Misalnya ikan asin, sayur asin, atau acar tradisional, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan paparan zat yang bersifat karsinogenik. Selain itu, pola makan yang tidak teratur seperti sering melewatkan makan larut malam, atau konsumsi makanan yang sangat pedas secara rutin juga berpengaruh terhadap kesehatan lambung dalam jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak muncul sendiri, melainkan dibentuk oleh preferensi budaya, kebiasaan keluarga, dan kebiasaan komunitas yang diwariskan. Selanjutnya, solusi program.
Pendekatannya harus sosiokultural juga. Program edukasi gizi perlu disesuaikan dengan budaya lokal, bukan sekedar melarang makanan tradisional, tetapi memberi alternatif dan menyarankan pengurangan frekuensi secara pengolahan yang lebih sehat. Salah satu programnya yaitu edukasi konsumsi serat harian, mengajak masyarakat menambah sayur dan buah sebagai bagian dari hidangan tradisional, agar keseimbangan pada makanan itu membaik. Selain itu, perlu upaya deteksi dini, misalnya screening yang mudah diakses, sehingga kelainan bisa diketahui lebih awal dan intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Penting juga melibatkan tokoh adat, ibu rumah tangga, dan penjual makanan lokal dalam kampanye agar pesan perubahan pola makan lebih diterima. Selanjutnya ada cedera akibat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali tertutup karena dianggap sebagai masalah yang privat. Di beberapa budaya ada norma yang namanya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau yang paling bawah. Dan hal ini kadang dipandang sebagai urusan keluarga, sehingga korban enggan mencari bantuan. Stigma sosial, takut dihakimi tetangga, atau takut membawa malu keluarga membuat banyak kasus tidak dilaporkan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak asasi dan tentang dampak kesehatan KDRT menyebabkan korban sulit mengenali bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah kejahatan dan masalah kesehatan yang serius. Nah, adapun solusi programnya yang pertama, penyeluruhan tentang kesetaraan gender dan hak-hak korban harus dijalankan secara berkelanjutan di komunitas, sekolah, dan tempat ibadah. Tujuannya menggeser norma yang menormalisasikan kekerasan. Kedua, pelatihan tenaga kesehatan, kader, dan petugas lapangan penting agar mereka bisa mengidentifikasi tanda-tanda KDRT, memberikan pertolongan pertama psikologis, dan merujuk korban ke layanan yang tepat. Ketiga, pendampingan hukum dan fisiologis, misalnya fasilitas layanan terpadu, rumah aman, dan akses layanan medis serta legal harus dipastikan tersedia dan ramah bagi korban. Semua ini perlu didukung oleh penegakan hukum yang tegas agar efek jera terhadap pelaku tercipta. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana budaya kerja dapat mempengaruhi risiko cedera, khususnya di lingkungan kerja informal. Banyak pekerja informal enggan memakai APD karena dianggap merepotkan. Selain itu, budaya kerja yang lebih menekankan produktivitas dibandingkan dengan keselamatan juga menjadi faktor yang meningkatkan risiko cedera. Nah, tempat kerja dengan standar keselamatan yang rendah seperti tambang, konstruksi, dan pabrik otomatis membuat peluang terjadinya cedera berat semakin besar. Apa sih solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan K3 secara rutin. Yang kedua yaitu menyediakan APD yang mudah diakses dan wajib digunakan. Yang ketiga melakukan inspeksi keselamatan di lingkungan kerja. Dan yang terakhir itu membangun budaya kerja yang aman dan peduli pada keselamatan. Nah, selanjutnya itu ada cedera jatuh pada lansia. Cedera pada lansia sering terjadi karena faktor sosial budaya. Misalnya, banyak lansia yang tinggal sendiri akibat budaya merantau. Nah, kan banyaknya anak-anak muda pada zaman sekarang itu memilih untuk merantau dan orang tua mereka itu kadang tinggal dan kadang tidak ada keluarga lain di rumah mereka itu. Sementara kondisi rumah yang tidak ramah lansia seperti tidak adanya pegangan atau lantai yang licin juga memperbesar faktor yang dapat menyebabkan cedera jatuh pada lansia. Solusi yang dapat kita terapkan yaitu yang pertama membentuk kader peduli lansia di masyarakat. Yang kedua yaitu melakukan modifikasi rumah agar lebih aman untuk lansia. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan tadi yaitu penyakit tidak menular atau PTM di Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh faktor biologis saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Mulai dari pola makan, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, hingga kepercayaan kesehatan tradisional maupun kebiasaan keluarga. PTM seperti penyakit jantung koroner, stroke, PPOK, diabetes, penyakit ginjal kronis, dan beberapa jenis kanker serta cedera memiliki
pola risiko yang terbentuk oleh kebiasaan masyarakat. Bahkan, risiko cedera pun dipengaruhi oleh budaya, misalnya saja kamar mandi licin dan yang lain-lain. Oleh karena itu, intervensi kesehatan idealnya berbasis ke budaya dan melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, dan komunitas. Nah, program seperti Germas, Posbindu, penyuluhan, hingga pemanfaatan toga yang aman terbukti dapat membantu menurunkan risiko PTM atau penyakit tidak menular apabila dilakukan secara konsisten. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.